teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sesuatu yang seharusnya kita lakukan setiap hari loh. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, hari ini teman-teman sudah cuci tangan belum? Nah, tapi apakah teman-teman yakin cara mencuci tangan kalian itu sudah benar? Ternyata, mencuci tangan pun ada prosedurnya loh. Dan pada video kali ini, kita tidak hanya mempelajari cara mencuci tangan yang benar, tetapi juga memahami struktur teks prosedur pada pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah menonton video ini, kalian akan memahami apa itu teks prosedur, mengenali bagian-bagiannya, dan dapat membuat teks prosedur kalian sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai praktik, yuk pahami dulu apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan atau membuat sesuatu secara berurutan. Tujuannya agar pembaca ataupun pendengar bisa mengikuti proses dengan benar dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Teks prosedur memiliki 4 bagian utama. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada penutup. Nah, keempat bagian tersebut ada dalam prosedur mencuci tangan yang akan kita pelajari sekarang. Sebelumnya kita lihat dulu bagian tujuan dari cara mencuci tangan ini. Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari kuman, virus, atau bakteri penyebab penyakit. Jadi jelaskan ya, tujuan ini langsung menjelaskan manfaat dari kegiatan yang akan kami lakukan. Sekarang kita lihat alat dan bahan. Untuk mencuci tangan dengan benar, kita membutuhkan 3 hal yang sangat mudah ditemukan. Pertama, air yang mengalir. Mengapa air yang mengalir? Karena air yang mengalir lebih efektif membersihkan kotoran dan kuman dibandingkan air yang tergenang. Kedua, sabun cuci tangan. Sabun inilah yang bertugas membunuh kuman dan bakteri yang menempel di tangan. Dan ketiga, handuk atau tisu untuk mengeringkan tangan setelah dicuci. Jika menggunakan handuk, pastikan handuknya yang bersih ya, supaya tidak terkontaminasi kembali. Simpel sekali kan? Hanya 3 bahan, tapi manfaatnya luar biasa untuk kesehatan kita. Sekarang kita mulai ke praktiknya. Oke teman-teman, sekarang adalah bagian langkah-langkah. Ayo praktikkan bersama dan tolong perhatikan ya. Langkah pertama, basahi kedua tangan dengan air bersih yang mengalir. Pastikan seluruh bagian tangan terkena air ya, mulai dari telapak tangan hingga punggung tangan. Langkah kedua, tuangkan sabun secukupnya ke telapak tangan. Tidak perlu terlalu banyak, cukup sebesar koin saja sudah efektif untuk membersihkan seluruh tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak tangan hingga berbusa. Lakukan minimal selama 20 detik ya. Langkah keempat, gosok punggung tangan kanan dan kiri secara bergantian. Bagian ini sering dilupakan, padahal kuman juga banyak menempel di punggung tangan. Langkah kelima, bersihkan sela-sela jari dengan cara menggosokkannya secara menyeluruh. Caranya dengan menghilangkan jari-jari kedua tangan dan menggesekkannya bolak-balik. Langkah keenam, gosok ujung jari dan kuku pada telapak tangan agar kotoran terangkat. Caranya dengan mengunjukkan jari-jari satu tangan, lalu menggosokkannya ke telapak tangan yang lain secara bergantian. Langkah ketujuh, bersihkan ibu jari dengan cara diputar dan digosok secara bergantian. Pegang ibu jari tangan kanan dengan tangan kiri, lalu putar dan gosok. Kemudian lakukan hal yang sama untuk ibu jari kiri. Langkah ke-8, bilas tangan dengan air bersih hingga tidak ada sisa sabun yang tertinggal. Pastikan air mengalir merata ke seluruh bagian tangan. Sisa sabun yang tidak dibilas bisa menyebabkan kulit tangan menjadi iritasi dan kering. Dan langkah yang terakhir, langkah ke-9, keringkan tangan menggunakan tisu bersih atau handuk kering.
Tangan yang basah justru lebih mudah menyerap kuman dari permukaan benda yang kita sentuh. Jadi pastikan tangan benar-benar kering ya. Dan selesai, tangan kita sekarang sudah bersih, bebas kuman dan siap beraktivitas. Nah, sekarang giliran kalian yang beraksi. Aku punya tantangan seru nih. Di layar ini ada langkah-langkah mencuci tangan tadi. Tapi ada satu langkah yang sengaja kami taruh dengan urutan yang salah. Teman-teman, sekarang coba pause videonya, perhatikan dengan baik, dan temukan mana langkah yang urutannya salah. Sudah ketemu jawabannya? Yuk kita cek bersama. Betul, langkah mengeringkan tangan itu harus ditaruh paling akhir setelah tangan dibilas dengan bersih. Kalau dikeringkan sebelum dibilas, maka sisa-sisa sabun akan tetap menempel dan tangan menjadi tidak benar-benar bersih. Ini membuktikan bahwa urutan dalam teks prosedur itu sangat penting dan tidak boleh sembarangan ditukar. Sekarang kita baca bagian penutup dari teks prosedur kita bersama-sama. Mencuci tangan dengan benar sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Oleh karena itu, biasakan mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas ya. Nah teman-teman, dari video ini kita belajar bahwa teks prosedur terdiri atas tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Setiap langkah harus ditulis dengan jelas menggunakan kalimat perintah dan harus berurutan ya. Sekarang kalian bisa mencoba membuat teks prosedur kalian sendiri dengan hal-hal sederhana yang biasa kalian lakukan, seperti cara menggosok gigi, cara membuat mie instan, dan hal-hal lain yang kalian sukai. Tuliskan tujuannya, alat dan bahan, langkah-langkah, dan jangan lupa penutupnya ya. Selamat mengerjakan. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!